Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman calon guru penggerak? Perkenalkan, saya Untung Suroso CGP Angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tugas modul 1.1.A.4 Refleksi Diri Intisari Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sekarang kita akan mencoba memahami istilah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran berfaedah untuk memberikan ilmu atau berfaedah memberikan kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pengajaran juga memberikan pendidikan dengan cara memberi pengetahuan. Di samping itu, pengajaran juga mengajarkan akan keterampilan. Lebih jauh, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kita pahami dasar jiwa anak. Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, anak yang lahir ke dunia seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum didik boleh mengisi kertas tersebut menurut kehendaknya. Yang kedua, aliran negatif, bahwa anak terlahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Jadi pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga, aliran konvergensi teori, bahwa anak lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh dan masih suram. Lalu, sekarang ini mana yang dipilih? Nah, ternyata pendidikan yang terbaru lebih mengedepankan pada poin yang ketiga, di mana anak lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh dan masih suram. Maka tugas pendidik salah satunya adalah menebalkan laku anak untuk berkarakter baik atau menebalkan hal-hal yang baik sehingga anak akan menjadi baik. Selanjutnya kita pahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun dalam arti memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada diri peserta didik, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka poin yang penting dalam hal ini adalah bahwa murid diberikan kebebasan untuk mengeksplor ilmu pengetahuan. Kemudian guru tetap memberi tuntunan, dan guru juga memberikan arahan dan motivasi. Di samping itu juga, guru berlaku sebagai pamong. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, di mana peserta didik sudah mempunyai sifat yang dibawa sejak kecil. Sedangkan kodrat zaman, tentunya pendidik harus dapat memberikan pendidikannya sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, pendidik ibarat menjadi petani dan tukang kebun. Dalam arti, pendidik harus bisa merawat dan membimbing peserta didik ibarat menjadi seorang petani atau tukang kebun. Merawat padi tentu akan berbeda dengan merawat jagung. Kalau tanahnya tidak bagus, diberikan pupuk, kemudian dipelihara, lahannya menjadi bagus, tentu nanti apa yang kita tanam akan menjadi baik. Begitu juga dengan murid. Murid yang barangkali tidak baik atau kurang baik, tentu menjadi kewajiban pendidik untuk bagaimana bisa menuntunnya, untuk bisa menuntun laku tebalnya agar bisa menjadi baik. Konsep yang keempat adalah pendidikan yang berpihak kepada anak atau murid. Yang dimaksud adalah guru mempunyai tugas untuk menghamba kepada anak, mencintai dengan setulus-tulusnya, mendampingi dengan tulus ikhlas, menyayangi, dan tentu dapat mengarahkan anaknya untuk kebaikannya di masa yang akan datang. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah kodrat anak adalah bermain.
Tentu, anak mempunyai kodrat yang demikian sudah menjadi tugas guru untuk bisa mewujudkannya. Permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, bukan tabula rasa. Konsep yang dimaksud adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendaknya. Karena yang dimaksudkan adalah bahwa sesungguhnya anak yang lahir itu sudah ada goresan-goresan yang tentu menjadi tugas guru untuk bagaimana menebalkan laku baiknya. Dan yang terpenting lagi adalah menanamkan budi pekerti. Nah, ini adalah merupakan tugas utama seorang pendidik untuk membentuk karakter baik pada anak. Karena tujuan yang paling utama dari pendidikan adalah membentuk karakter dan budi pekerti baik bagi anak. Lalu bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar? Sebagai pembelajar atau sebagai seorang guru, sudah semestinya dapat menjadi contoh bagi anak didik dan lingkungan, memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, menuntun dan menebalkan laku murid yang baik untuk keselamatan dan kebahagiaan murid di masa yang akan datang. Sedangkan sebagai pembelajar atau sebagai seorang murid, tentu saya harus bisa menjadi teman yang baik bagi peserta didik, terus belajar, serta mengabdikan dirinya untuk menjadi guru yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.